Dan untuk mengetahui situasi terkini di kota Wuhan, Tiongkok, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah satu warga negara Indonesia, Yulia Novayang, yang berada di sana. Selamat pagi waktu Indonesia, Ibu Yulia, bisa mendengar suara kami? Iya, saya dapat mendengar suaranya dengan jelas, Mbak. Ya, Ibu Yulia bisa diinformasikan bagaimana kondisi terakhir atau kondisi saat ini di kota Wuhan setelah ditutup pada Kamis kemarin, Ibu? Untuk sekarang Wuhan ini situasinya lockdown ya, jadi kita itu masih bisa keluar rumah, tapi kalau ada hal yang penting saja gitu. Dan untuk sekarang itu banyak toko dan pasar yang tutup karena hari ini Imlek di sini. Jadi kesulitan kita di sini adalah untuk mendapatkan bahan makan pokok karena itu selama saya 3 tahun di sini jelang Imlek dan Imlek toko dan pasar itu selalu tutup gitu, Mbak. Ya, lalu terkait perayaan Imlek sendiri, apakah biasanya perayaan Imlek itu dirayakan secara besar-besaran begitu? Ada banyak atraksi dan pertunjukan. Bagaimana perayaan Imlek di sana hari ini, Bu? Hari ini kalau sejauh yang saya lihat itu masih biasa aja, cuma bedanya adalah transportasi umumnya itu ditutup gitu, kayak metro, bis itu nggak ada. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada, kita gampang lah aksesnya kemana-mana. Cuma mungkin ini adalah langkah preventif dari pemerintah kota Wuhan sendiri untuk agar masyarakatnya tidak terpapar dari virus coronanya gitu. Ya. Lalu Ibu Yulia, untuk pelayanan kesehatan sendiri terkait menangani warga-warga atau banyaknya orang yang terinfeksi virus corona ini seperti apa? Kalau yang saya tahu yang di daerah saya ya, karena tempatnya pertama kali virus itu ditemukan itu daerah Hanko. Hanko itu agak sedikit jauh dari tempat saya. Saya tinggalnya di kawasan Hongsan, sekitar 30 sampai 40 menit naik metro lah gitu. Tapi kalau di sini sejauh ini yang saya lihat biasa aja kayak gitu. Tapi mungkin untuk daerah Hanko sendiri ya rumah sakitnya mungkin banyak ya pasiennya gitu. Untuk kita sendiri, pihak KBRI Beijing juga mengatakan kalau misalnya kalian nggak butuh banget keluar, nggak usah keluar. Jadi lebih baik stay di rumah aja gitu, di kamar gitu, buat preventifnya lah gitu. Lalu Ibu Yulia, untuk warga negara Indonesia sendiri yang berada di wilayah yang sama dengan Ibu Yulia ini ada berapa orang? Untuk kawasan yang tempat saya tinggal sekarang itu totalnya warga warga Indonesia yang ada di kota Wuhan termasuk pelajar itu totalnya yang sekarang itu 93 orang sesudah pasca penutupan akses dari kota Wuhan dari kota Wuhan ke luar ataupun dari luar ke kota Wuhan. Ya, lalu Ibu Yulia, selain himbauan untuk tidak beraktivitas atau menghindari aktivitas di luar rumah terlebih dahulu, apakah ada himbauan lain yang disampaikan oleh pihak KBRI, Bu? Untuk himbauan lain masih saat ini belum ada, tapi hari ini tadi pagi kita juga masih terus berkoordinasi dengan pihak KBRI Beijing untuk melaporkan apa saja kekurangan-kekurangan kita di sini, apa saja yang kita butuhkan di sini, misal seperti logistik makanan, vitamin, masker, karena di sini sekarang sedang Imlek, jadi seluruh kebanyakan toko dan pasar, apotik, store, apapun itu tutup. Jadi hari ini kita sudah berkoordinasi dengan KBRI Beijing seperti itu. Ya, Ibu Yulia, untuk pemerintah setempat sendiri, apakah ada himbauan khusus yang disampaikan atau bagaimana apakah sudah ada penanganan khusus terkait mulai menipisnya stok bahan makanan yang berada di lokasi kota Wuhan, Ibu? Dari himbauan pemerintah kota Wuhan ya, mereka menjamin selama situasi lockdown, pemerintah kota Wuhan menjamin untuk tetap menyuplai makanan. Cuma balik lagi seperti yang tadi saya bilang, karena hari ini adalah Imlek, jadi banyak sekali pasar dan toko yang tutup. Untuk dari kampus saya sendiri, sejak dua hari terakhir,
kita udah mendistribusikan masker sama sabun pencuci tangan, juga termometer untuk mengukur suhu badan secara berkala dan dilaporkan setiap malam melalui link grup yang sudah dibikin sama international office yang ada di kampus saya. Ya, baik, terima kasih Ibu Yulia Novayang, warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report.